Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai pokok-pokok dalam keprotokoleran. Kali ini saya ingin mengambil contoh suatu kegiatan ya yang dilakukan oleh keprotokoleran ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah pembentukan panitia. Jadi kita menentukan kepanitiaannya ya, siapa saja yang akan terlibat di dalam kepanitiaan tersebut, kemudian diberikan jabatan-jabatan sesuai dengan kemampuan dari peserta kita ya. Nah, setelah kita selesai membentuk panitia, barulah kita mulai bekerja karena di sini sudah ada ketua dan timnya ya. Nah, kita awali dengan mempersiapkan tata warkat ya. Nah, tata warkat ini apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah membuat proposal ya. Nah, di dalam proposal ini ada tema, ada judul ya. Nah, kita ambil judulnya misalnya mempersiapkan pendidikan di era new normal misalnya ya temanya. Nah, di sini di dalam proposal ini sudah lengkap kapan pelaksanaannya, siapa pembicaranya ya. Nah, karena ini di lingkup pendidikan, yang lebih pas pembicaranya adalah seorang profesor. Nah, jadi di situ kita tentukan nih pembicaranya ya. Kemudian apalagi berapa anggarannya ya. Kemudian nanti di situ juga bagaimana sih rundown-nya ya atau susunan acaranya. Jadi di dalam proposal ini sudah lengkap ya, mulai dari maksud tujuan, kemudian pelaksanaannya, rundown-nya, kepanitiaannya, anggarannya, dan ada lembar pengesahannya. Artinya proposal ini sudah bisa dipertanggungjawabkan karena sudah disetujui oleh pimpinan-pimpinan yang ada di kampus. Nah, setelah proposal ini disetujui, barulah kita mengurus surat-surat perizinannya ya. Nah, mengenai pelaksanaan daripada seminar ini, kemudian kita membuat undangan ya, kemudian kita membuat spanduk ya, kemudian kita membuat leaflet ya, kita menentukan promosi mau di mana promosinya, apakah mau melalui media sosial atau mau melalui mading di kampus ya. Nah, sepertinya yang cocok untuk sekarang adalah melalui medsos ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa pesertanya? Apakah hanya mahasiswa yang ada di kampus ataukah masyarakat umum boleh melihat? Nah, jadi karena sekarang masih di era pandemi ya, baru akan menuju new normal, sebaiknya memang dilakukan di aula dengan peserta yang terbatas 50% dari kapasitas ruangan ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Masyarakat yang ingin menyaksikan bisa menyaksikan lewat YouTube ya, baik itu secara live ataupun rekamannya. Nah, setelah itu baru kita mendesain nih bagaimana bentuk sertifikatnya, karena nanti kita juga harus memberikan sertifikatnya baik untuk peserta ataupun pemateri dan pendukung acara. Nah, setelah kita menyelesaikan tadi tata warkat, baru kita masuk kepada tata busana. Nah, busana apa nih yang harus dipakai oleh peserta pada saat menghadiri ya? Nah, apakah menggunakan seragam atau bebas, atau kita tentukan warnanya, atau kita bebas misalnya bebas tapi sopan misalnya. Nah, kali ini karena ini seminar dan kita mempunyai seragam, maka kita tentukanlah seragam yang akan kita pakai pada acara seminar ini ya. Nah, kemudian juga di sini jangan lupa panitia menggunakan tanda pengenal supaya ada perbedaan antara peserta dan panitia ya, ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi pada saat pelaksanaan acara. Nah, kemudian juga di sini kita jangan lupa setelah kita menentukan mau menggunakan busana seperti apa, jangan lupa menginformasikannya ya, baik itu kepada pemateri ataupun kepada peserta dan panitia. Nah, setelah tata busana baru kita masuk ke tata upacara. Karena ini adalah seminar yang diadakan di aula, pembicaranya adalah seorang profesor. Apa bahasa pengantarnya? Nah, bahasa pengantarnya tentunya bahasa Indonesia ya. Nah, ini nanti yang akan berhubungan dengan MC-nya ya. Nanti MC dan moderator ini akan menggunakan bahasa Indonesia.
Dan bagaimana nih, apakah formal atau informal? Tentunya di sini adalah paduan antara formal dan informal. Karena ada ada upacara pembukaannya juga ya, ada tari tradisional, ada persembahan dari paduan suara ya. Nah, jadi di sini MC harus menyesuaikan bahwa acaranya adalah formal, dilanjutkan dengan non formal. Nah, kemudian di dalam tata upacara ini jelas sudah ada rundown ya, susunan acara, dari mulai acara itu apa, pembukaan, kemudian ada sambutan ya, kemudian ada pemaparan materi, tanya jawab, ada persembahan dari paduan suara, ada door prize, ada misalnya angket ya menggunakan Google Form. Nah, ini di dalam rundown ini sudah jelas berapa menit alokasi waktu untuk setiap urutan dari acara-acara tersebut ya. Nah, kemudian juga di sini panitia sudah menentukan personil-personilnya yang akan menjadi PIC ya, atau person in charge di dalam satu rangkaian acara tersebut. Nah, kemudian di sini juga yang tidak boleh ketinggalan nanti ya di dalam sambutan, urutan sambutan siapa yang memberikan sambutan ya. Nah, jadi sambutan itu dimulai dari yang paling rendah jabatannya, kemudian naik kepada yang paling tinggi ya. Nah, kalau ucapan sapaan selamat datang kepada yang terhormat bagaimana? Mulai dari yang tertinggi, kemudian baru turun ke yang terendah. Dan yang terakhir adalah tata tempat ya. Nah, di sini kita akan tentukan posisi duduknya ya. Jadi baris pertama itu siapa ya, VIP-nya. Jangan lupa posisi 3 2 1-nya, satu di tengah, di kanan nomor 2 dan di kiri nomor 3. Kemudian bagaimana nih bentuk ruangannya ya. Kita menggunakan teater tetapi dengan jarak yang agak besar daripada biasanya ya. Kemudian juga kita atur nih penyambutannya ya. Kalau profesor yang datang ya, nah berarti kita menyambut dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ya. Nah, supaya tidak tertukar lebih baik kursinya itu dikasih tanda. Nah, setelah beres semua pelaksanaan seminar ini bisa kita lakukan ya, kemudian baru kita mengevaluasi. Caranya adalah dengan membaca hasil angket yang sudah kita kumpulkan dari para peserta yang hadir ya. Nah, dari angket inilah kita tahu apa yang menjadi masukan-masukan ya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Kemudian apa saja hal-hal yang sudah bagus yang harus kita pertahankan ya. Ini baik sekali untuk bekal dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.